Drop it. Oke friends, welcome to Servan Gaming. Kali ini gue mau share tips buat teman-teman ya yang mau membangun karakter ya, atau membuat sebuah tim ya. Tujuannya adalah kenapa kita harus membuat satu tim itu efektif dan efisien ya. Salah satu tujuannya buat menghemat itu ya, bahan-bahan buat level up ya. Gue tahu kalau level up ini ada yang bilang mudah, ada yang sulit ya mendapatkannya. Tapi menurut gue sih harus itu ya, kita harus hemat dalam menggunakan 3 buah buku ini ya. Walaupun ini mudah didapat, bagi sebagian orang mudah didapat ya. Tapi buat pemula ini benar-benar harus diperhatikan ya. Buat tips yang pertama ya, jangan membuat karakter lebih dari 4 ya. Yang pertama teman-teman bisa lihat ya, pengaturan party ini. Kita bisa mengatur 4 buah karakter dalam satu tim ya. 1, 2, 3, dan 4 ya. Teman-teman bisa lihat 4 buah karakter ini ya. Jadi, waktu kita melakukan perjalanan ya, kita hanya menggunakan 4 karakter tersebut dalam pertempuran ya. Ada yang menaikkan semua level karakternya ya. Semua level karakternya dari ini misalnya. Ini kan naik semua karakternya. Kalau gua enggak sih. Kalau gua fokus 4 buah karakter yang akan sering gua gunakan ya. Jadi bagaimana cara kita mengkategorikan 4 buah karakter tersebut ya. Ini salah satu alasan kenapa kita harus reroll ya. Yang pertama, kita sudah diberikan karakter utama ya, ini tipe angin ini ya, tipe angin yang bisa diubah dengan batu ya. Yang kedua Amber ya, Amber ini tipe elemennya api kan, api. Yang ketiga Keia ya, Keia ini merupakan elemen es ya. Yang keempat sebenarnya Lisa sih, tapi Lisa gua sedang ekspedisi jadi nggak bisa gua perlihatkan ya. Keempat karakter tersebut merupakan tipe support ya. Jadi gue bakal jelaskan kenapa kita harus mengatur tim dari kategori ya. Yang pertama itu DPS ya. Yang pertama itu damage per second, atau karakter yang memberikan damage terbanyak kepada lawannya. Itu merupakan karakter yang harus kita buat ya. Kita level up setinggi-tingginya. Karakter DPS gue adalah Keqing ya. Dari level 5 ya ke level 26 ya. Gue hanya menggunakan 4 karakter ini ya dalam berkeliling sampai World 2 ya. Dunia 2. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, World itu apa? World itu ini ya, level dunia ini ya. Hasil dropnya jadi lebih bagus dan juga lebih banyak ya. Namun lawannya lebih sulit. Jadi gue hanya menggunakan 4 karakter ini ya dalam berkeliling dunia. Jadi gue bakal jelaskan kategori tersebut ya. Yang pertama gue udah jelasin tadi ya, Keqing merupakan DPS gue ya. Dia ada 3 buah kategori, DPS, support, dan juga healer ya. DPS gue merupakan Keqing ya, support gue merupakan Chongyun, healer gue merupakan Barbara ya. Jadi masing-masing dari ketiga karakter ini memiliki peran masing-masing ya. Kenapa gue pakai Keqing ya? Keqing merupakan DPS, salah satu DPS terbaik yang pernah ada di Genshin Impact ya, setahu gue ya. Yang pertama sih mungkin Diluc ya, tapi banyak yang nukar Diluc ke Keqing dan Keqing ke Diluc ya, gue nggak tahu sih. Nah, ini damage yang dihasilkan ini lebih cepat ya, Keqing ini ya. Maksud gue serangannya itu bertubi-tubi lah, lebih tepatnya ya. Oke, jadi Keqing ini merupakan tipe sword ya. Teman-teman bisa lihat ya, skillnya cepat ya. Namun damage yang dihasilkan atau serangan yang dihasilkannya itu lebih rendah dari Razor ini ya. Razor ini merupakan tipe claymore ya, tipe pedang besar ya, atau palu besar ya. Jadi gue make Razor ya. Razor ini gue make ultinya saja, ultimate-nya lumayan sakit ya. Jadi gue make Keqing ini ya. Gue make Keqing ini buat DPS utama gue. Jadi buat nyerang lawan, nyerang boss, nyerang dungeon, gue pakai Keqing ya. Lalu yang kedua support ya, tipe support. Jadi tipe support ini mendukung karakter DPS ya, atau Keqing tadi ya, DPS ku tadi. Oke, gue bakal demonstrasikan Keqing ya sebagai DPS gue. Ini teman-teman bisa lihat ya, damage gue ditahan ya. Harusnya sih lawan elemen api ya, tapi gue nggak pakai elemen api ya. Oke, ini. Jadi gue rasa sih bagi DPS ya itu sangat penting ya. Kalau perlu, kalau gue dulu sih nggak gue naikin yang level lainnya, gue hanya menaikkan level Keqing ya, level 40. Namun jika terasa berat ya, kan darah gue habis ini. Nah, gue pakai tipe healer ya. Gue bakal demonstrasikan yang tipe support tadi ya. Ini support ini gunanya menurut gua ya, supportnya hanya digunakan satu skill dan langsung tukar ke karakter DPS ya. Oke, ini seperti ini. Nah, langsung gue tukar ke DPS ya ini. Itulah gunanya gua support yang tadi, hanya menggunakan satu skill dan langsung ditukar. Oke teman-teman, bisa lihat ya, darah gua kan habis ini. Gua nggak naikin artefak tipe HP ya, gua hanya menaikkan tipe attack
Nah, teman-teman bisa lihat ya, darah gue habis kan, setengah. Gue pakai tipe healer langsung ya, healer elemental skill ya ini. Nah, ini gue tukar kicking, maka kicking gue akan bertambah darahnya. Ini naik terus, oke, naik terus ya 500 ya. Sedang bertarung tadi gue bisa menggunakan elemental air tadi ya, bisa gue pakai kalau khusus untuk Barbara ini ya. Oke, seperti ini. Gue pakai elemen listrik ya. Maka akan terjadi dua buah elemen yang saling berhubungan. Ini elemen basah ya. Nah, itu basah, logo basah di atas bosnya ya. Tambah listrik. Jadi elemental reaksi ya. Jadi Barbara ini bisa sebagai support dan juga sebagai healer ya. Oke, ditahannya terus. Tanya terus. Nah, ini gue tukar langsung. Jadi Razor ini gue pakai ya. Jika kicking gue mati ya atau tewas, gue pakai Razor buat ganti DPS-nya. Kalau DPS nggak ada sulit ya, bakalan susah karakter kita. Jadi gue perlihatkan artefak gue ya sampai sejauh ini ya. Ini artefak gue masih plus 0 ya, plus 0. Jadi yang ke artefak ini ya, plus 0, ini plus 0 juga. Bakal gua bahas di video selanjutnya soal artefak ya. Jadi kita fokus ke pengaturan tim dulu ya. Kombinasi dari tim itu yang membuat lawannya jadi lebih mudah dikalahkan ya. Oke friends, jadi kesimpulannya fokus 4 karakter ya yang akan dibangun ya. Yang pertama itu DPS ya, DPS ini kicking, support Chongyun ya, salah satunya Chongyun. Yang healer Barbara, yang ke DPS kedua Razor gue ya. Jadi DPS itu ya, DPS itu ada bermacam-macam karakternya. Buat karakter DPS bintang 5 itu yang DPS tadi adalah Diluc, kicking, Klee ya. Buat yang bintang 5 itu, yang bintang 4-nya teman-teman bisa ambil Razor ya, Razor atau Xiangling atau Chongyun ya. Chongyun bisa jadi DPS ya, bisa jadi support. Kalau buat supportnya ingat hanya menggunakan skill E-nya saja yang bagi komputer ya, E. Langsung tukar karakter yang lain, maka akan terjadi elemental skill ya. Tergantung situasinya sih. Kalau lawan punya elemen lain, maka akan terjadi reaksi elemental. Jadi Barbara ini healer dan juga bisa support ya. Udah gue bilang tadi di dungeon tadi ya. Lalu buat support ya, buat support ya bintang 5, gue visual nggak dapat sih yang bisa mengeluarkan burung ya itu ya. Sudah keluar burung tersebut, langsung kita tukar ke DPS utama kita. Jadi Vissel itu merupakan karakter support ya. Xiangling merupakan karakter DPS support ya, bisa DPS dan juga bisa support ya. Lalu Chongyun ya, Chongyun itu membuat pelindung es ya. Oke, yang pertama tadi udah gue bilang ya, karakter utama kita ini merupakan support ya. Support bukan DPS. Tapi kalau teman-teman ingin make DPS juga bisa, tapi tidak efektif ya, dan juga lambat membunuh lawannya. Bisa sih, bisa semuanya bisa jadi DPS, tapi tidak efektif ya, tidak efektif. Jadi jika ada yang bertanya, ini bisa jadi DPS, ini bisa, tapi kita perlu efektif dan efisien ya, secara cepat juga. Jadi kita harus pilih karakter yang emang khusus buat TPS ya. Kita pilih karakter buat support, kita pilih itu buat healer ya. Itu karakter utama kita ya. Alasan kita reroll itu kenapa? Ya karena waktu kita diberikan karakter gratis ya pada Genshin Impact, semua karakter tersebut merupakan tipe support ya. Karakter utama kita ini support ya. Dia susah jadi DPS. Yang kedua Amber ya. Amber ini gunanya cuma buat hidupin api unggun ya. Cuma buat menyelesaikan misi pakai api ya, menembak balon untuk mendapatkan harta karunnya. Keia ini kalau digabung kicking lumayan bagus ya. Tapi Keia ini support ya, support bukan DPS ya. Lalu Onesan ini support juga, jadi nggak pernah gue pakai ya. Yang ini nggak pernah gue pakai, Lisa nggak pernah gue pakai, Amber gue pakai cuma buat menembak api unggunnya. Ini gue bahkan ada Jin ya, Jin nggak gue naikin ya, karena gue nggak cocok timnya sama gue. Tim gue nggak sinkron sama Jin. Jin ini healer ya, tipe healer, tapi healernya itu hanya akan ada pada ultimate burst-nya atau skill ultimate-nya. Jadi skill normal seperti Barbara ini dia nggak bisa menyembuhkan ya. Soalnya sih Jin itu juga bisa support ya. Support bisa, DPS sedikit mungkin bisa ya. Tapi kalau menurut gue dari skill ultimate-nya itu kan heal ya, menyembuhkan. Nah, ini skill E ya, ultimate skill ini ya, menambahkan darah kita ya. Kalau gue harus nunggu skill Q ya, Q dari Jin tersebut, maka akan makan waktu yang lama ya. Sedangkan gue make ini waktu lawan boss ya, sedang lawan boss gue pakai.
Karena itu salah satu alasan kita reroll adalah mendapatkan karakter DPS yang bagus ya. Jika teman-teman susah mendapatkan Diluc atau Keqing ya, teman-teman bisa lanjut gamenya dengan Razor atau Xiangling ya. Itu merupakan DPS yang menurut gua bintang 4 yang terbaik ya. Jadi kalau buat Xiangling ini ya, kita bisa dapat di Spiral Abyss ya. Spiral Abyss lantai 3, ruangan 3 kita bakal dapat Xiangling ini. Gue juga baru dapat ya. Oke, buat Barbara ini kan healer ya. Healer ini sangat bagus ya. Jadi healer ini tipenya, udah gue bilang tadi, menyembuhkan ya. Teman-teman bisa dapat Barbara ini ya ketika sudah level AR20. Ingat AR20 ya. Ini AR ini ya. Rank Adventure nih ya. Level 20. Maka teman-teman akan diberikan Barbara secara gratis ya. Ini. Tapi ingat, buat Barbara ini ya, kita harus dapat sebelum update 1.1 ya, jika ingin dapat ini. Kalau buat Xiangling nggak ada batasannya. Kabarnya update 1.1 itu ada pada 12 November besok ya. Jadi teman-teman yang belum AR20 segerakan AR20 ya, agar dapat Barbara secara gratis ya. Ini ultimate-nya. Kalau buat tipe healer ya, yang setahu gue yang bagus sih cuma Barbara ya. Barbara dan juga Kiki ya. Teman-teman bisa lihat gue dapat Kiki kemarin ya di akun reroll kemarin. Gue dapat Kiki. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton lagi cara reroll AR7 secara efektif dan juga efisien ya. Gue dapat Kiki sebagai healer dan juga Klee ya. Klee karakter baru merupakan DPS ya. Ingat, hanya 4 buah karakter yang akan digunakan ya. Lalu fokuskan ke DPS ya. Jika karakter lain itu cukup level 20 menurut gue ya. Yang support level 20, healer level 20. Namun kalau DPS ya wajib level 40 ya, atau level tertinggi ya. Gue bahkan Chongyun gue ya. Chongyun gue sampai gue AR20 ya. AR26 ya. Gue tetap pakai Chongyun dan juga level gue cuma 20 ya. Barbara udah gue naikin kalau nggak salah. Oke, Barbara gue naikin ya. Soalnya Barbara sebagai healernya sangat penting ya. Jika Barbara ini mati, maka gue nggak bisa healer lagi ya, atau mengisi darah lagi. Buat DPS gue 40 pasti ya. DPS yang kedua pasti 40 ya. Oke friends, itu dia video tentang tutorial cara build karakter. Ingat, 4 buah karakter yang penting ya. 4 buah DPS 2, 1 healer, dan 1 support ya. Ingat, jangan support kebanyakan ya. Jadi yang gue saranin sih jangan di-upgrade karakter-karakter utama itu ya. Karakter utama Amber, Keia, dan Lisa ya. Karena gue sampai sekarang nggak pernah pakai itu ya. Buang-buang buku ya. Oke friends, see you next in video. Bye-bye.